Kalian pastinya sudah tahu dong dengan serangga kecil yang identik dengan sampah dan tempat kotor. Ya, lalat. Hewan yang satu ini ternyata memiliki banyak jenis loh. Mungkin sebagian dari kalian masih pertama kali mendengar istilah yang satu ini, yaitu lalat BSF. Nah, seperti apa sih lalat jenis BSF ini? Apa ada perbedaan khusus dengan lalat pada umumnya? Banyak sudah pertanyaan yang pastinya muncul di benak kalian semua. Namun perlu kalian ketahui, jika lalat ini ternyata dibudidaya loh guys. Nah, ini dia cara paling mudah budidaya manggot lalat BSF dengan bahan yang lebih ekonomis dan murah. Number 7. Apa sih manggot lalat BSF itu? Memang sudah cukup banyak macam dan jenis lalat yang perlu kalian ketahui warga Tors. Salah satu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di media dan juga publik yaitu manggot lalat BSF. Perlu kalian ketahui jika jenis lalat ini juga disebut dengan lalat tentara hitam. Lalat ini termasuk dalam salah satu jenis lalat yang banyak sekali ditemukan di tempat-tempat yang terdapat banyak jenis sampah organik. Jenis larva ini ternyata memanfaatkan limbah tersebut sebagai salah satu sumber makanannya. Kalian pernah melihat jenis lalat ini? Belatung Black Soldier Fly ini sudah mulai banyak dilirik oleh masyarakat loh. Karena hewan ini dinilai sangat berjasa dalam mengurangi volume sampah yang ada di pasar-pasar. Ternyata tidak hanya itu saja, lalat jenis ini juga mampu untuk memakan sampah organik sampai satu gerobak penuh yang isinya kurang lebih 1,5 meter kubik. Banyak alasan kenapa orang menjadi tertarik untuk budidaya lalat jenis ini. Ternyata usut punya usut nih guys, banyak orang yang meyakini jika lalat ini dapat menghasilkan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, kalian jadi semakin penasaran kan dengan jenis lalat ini? Yuk, intip lebih detail lagi. Number 6. Kegunaan lalat BSF untuk bersihkan sampah. Seperti yang sudah Mimin jelaskan di atas, jika lalat jenis ini memiliki banyak sekali manfaat yang diinginkan oleh semua orang. Salah satunya yaitu untuk membersihkan sampah yang sudah mulai menimbun banyak. Kepala Bidang Pasar atau Diskoperinda Kota Magelang, Jawa Timur pernah mengatakan, jika lalat BSF ini baru saja diambil manfaatnya selama 3 bulan yang lalu. Namun meski demikian, sudah banyak sekali dampak yang baik diterima oleh masyarakat sekitar, terutama warga yang memiliki rumah dekat dengan lokasi pembuangan sampah. Hebat juga ya lalat ini. Maka dari itu guys, kalian jangan selalu saja menganggap remeh hewan yang identik dengan tempat kotor ini. Karena secara tidak langsung banyak sekali memberikan manfaat untuk kita semua. Number 5. Peluang usaha maggot. Kalian jangan pernah menganggap jika budidaya maggot ini sebelah mata ya guys. Karena banyak yang belum tahu jika budidaya ini banyak mendatangkan omset lebih dari 10 juta per bulan loh. Hal ini tentu saja sejalan dengan salah satu petani maggot asal Kota Bekasi. Pria yang baru saja memulai budidaya lalat jenis ini selama kurang lebih 1 tahun lamanya sudah bisa mendapatkan penghasilan 12 juta dalam sebulan loh. Jadi tak heran jika saat ini lalat BSF sudah banyak dilirik oleh semua orang. Selain diperuntukkan sebagai pakan alami, ternyata maggot juga memiliki kualitas yang bagus untuk mengurangi dan menanggulangi sampah. Saat ini memang sebagian besar maggot memiliki peluang usaha yang sangat besar, mengingat usaha peternakan dan juga perikanan yang ternyata membutuhkan maggot sedang meningkat. Hal ini juga didasari karena maggot disebut-sebut sebagai pakan yang sangat baik untuk usaha peternakan dan juga perikanan.
Sebab meski identik dengan tempat yang kotor, ternyata maggot mengandung protein tinggi. Komponen protein yang ada pada maggot mampu untuk membantu proses pembentukan metabolisme vital tubuh hewan ternak ataupun juga ikan seperti halnya enzim, hormon, dan juga antibiotik. Number 4. Budidaya maggot pertama, siapkan kandang. Nah guys, kandang maggot ini memiliki fungsi sebagai salah satu tempat BSF kawin dan juga untuk memproduksi telur hingga proses penetasan. Namun untuk kalian yang masih pemula bisa menggunakan kandang dalam ukuran yang kecil. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat kandang yang disarankan untuk kandang maggot ini adalah kayu, di mana kayu ini sebagai kerangka. Dibutuhkan juga jaring lembut atau waring sebagai dinding kandang dan juga plastik UV sebagai atapnya. Kandang tersebut nantinya akan diisi dengan rak pre-pupa dan juga media bertelur. Ukuran kandang yang biasanya digunakan untuk maggot ini dibuat seperti halnya rumah-rumahan kecil. Ukurannya disarankan 2,5 meter x 4 meter x 3 meter atau bisa juga sesuai dengan besaran lahan yang Anda miliki saat ini. Kalian juga harus memikirkan rata-rata populasi BSF yang bisa ditampung di dalamnya. Semisal 10 cm persegi adalah 40 sampai 50 ekor lalat. Number 3. Syarat kandang yang baik. Kandang tidak boleh dibuat sembarangan. Kalian di sini juga harus memperhatikan syarat-syarat yang harus ada seperti halnya suhu maksimal pada kandang yang mencapai 36 derajat. Tidak boleh terkena hujan dan juga tidak terkena cahaya matahari langsung atau bisa dikatakan gelap. Meski demikian tetap harus ada sirkulasi udara agar tetap lancar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Sedangkan untuk kandang imago juga memiliki syarat suhu ideal mencapai 30-38 derajat Celcius. Tidak terkena hujan dan juga mendapatkan cahaya matahari langsung. Bisa juga sirkulasi udara yang baik sebab BSF sendiri mulai melakukan aktivitasnya sejak pukul 8.30 dan puncaknya sampai jam 11. Number 2. Membuat rak media penetasan larva. Jika langkah pertama sudah selesai dilakukan dan dipersiapkan, maka dilanjutkan pada tahap langkah kedua, yaitu pembuatan rak media penetasan larva. Media penetasan ini memiliki fungsi sebagai salah satu tempat menetasnya telur. Anda bisa menggunakan box kecil yang berisi media ternak maggot, seperti halnya yang sudah Mimin jelaskan di atas ya sahabat. Rak media ini kalian bisa susun menjadi 3 tingkatan. Hal ini bertujuan agar menghemat tempat. Anda bisa membuat rak media dengan menggunakan kayu. Number 1. Membuat media ternak lalat. Media ternak maggot ini cukup banyak macamnya dan kalian bisa dapatkan dengan cara yang gratis. Anda bisa menggunakan bekatul yang sudah kering ataupun juga limbah rumah tangga yang tidak busuk, seperti halnya buah ataupun juga sayur. Jangan sampai kalian menggunakan media yang busuk dan mengandung bahan berbahaya. Anda bisa menggunakan bekatul dan juga limbah sayur buah yang sudah tidak terpakai. Di sini, kalian bisa kombinasikan bekatul dengan sayur dan buah dengan persentase yang disesuaikan dengan jenis sayurnya itu sendiri.